Bonjour à tous, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Anastasia Kipina Zarita. Teman-teman bisa memanggilku Kebi. Aku dari Bahasa dan Sastra Prancis, Universitas Gadjah Mada, angkatan 2023. Di sini aku akan membahas karya sastra Prancis yang berjudul Parc en Soie de Printemps atau dalam bahasa Indonesia Pada Malam Musim Semi, yang ditulis oleh sastrawan Prancis pada abad ke-19, yaitu Guy de Maupassant. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas ceritanya. Parc en Soie de Printemps. Di sini ada dua tokoh utama, yaitu Jean dan Jacques. Jacques adalah seorang laki-laki yang menawan, dan ia memandang Jean sebagai sepupu kecil yang lucu. Dan Jean itu adalah seorang gadis yang cantik sekali, dan ia memandang Jacques sebagai sepupu laki-laki yang manis dan baik hati. Namun semua pandangan tadi berubah ketika Jean mendengar kata-kata ibunya tentang masa depan pernikahan mereka. Ibunya beranggapan bahwa mereka pasti akan saling mencintai. Setelah mendengar kata-kata tersebut, pandangan Jean terhadap Jacques itu mulai berbeda. Ia mendapatkan perasaan cinta yang tiba-tiba muncul dan merasakan getaran setiap mereka berdekatan. Jacques pun mulai menyadarinya dan mulai peka terhadap perubahan ini semua. Mereka pun akhirnya terjalin hubungan pacaran. Di tengah kisah asmara yang menggebu-gebu ini, ada Tante Lisong. Tante Lisong ini adalah seorang wanita yang sangat pendiam dan selalu menghindari perhatian. Walau sudah lama hidup bersama, namun ia tidak memiliki tempat yang jelas di dalam keluarga ini. Figur Tante Lisong ini digambarkan sebagai seseorang yang sangat terisolasi dalam kesendirian dan dilupakan oleh keluarganya. Pada suatu malam setelah Jean dan Jacques ini pergi keluar menghabiskan waktu bersama, mereka akan masuk ke rumah. Tetapi mereka melihat Tante Lisong. Tapi mereka biasa aja. Lalu Jacques bertanya pada Jean. Ia khawatir apakah kaki Jean ini kedinginan? Lalu Tante Lisong ini saat mendengar dan melihat hal itu, ia menangis. Namun Jacques dan Jean ini tidak tahu kalau Tante Lisong ini sedang menangis. Tante Lisong menangis karena mendengar kata-kata lembut dan penuh perhatian yang tidak pernah ia dengarkan dan terima di dalam hidupnya. Dan beberapa hari setelahnya, pernikahan antara sepupu ini akan dilaksanakan di akhir bulan Mei. Kisah asmara mereka pun lebih menonjol seolah-olah mereka itu sudah terjalin satu sama lain. Dan di saat itu merupakan awal musim semi yang membantu asmara mereka semakin berbunga-bunga. Pada malam hari mereka pergi ke padang rumput yang indah. Di sana mereka saling menatap dan saling menikmati kebersamaan mereka. Setelah selesai pergi bersama, mereka akhirnya pulang ke rumah dan mereka melihat Tante Lisong itu melihat mereka dari kejauhan. Dan saat mereka masuk rumah, didapatinya Tante Lisong itu sedang gugup dan kembali duduk dan merajut. Lalu Jean melihat itu sedikit kebingungan dan Jean mengatakan bahwa ia dan Jacques itu akan tidur sekarang. Namun Jacques itu melihat kaki Jean dan sepatu Jean yang basah kuyup dan ia merasa khawatir. Lalu ia berkata, "Apakah kakimu kedinginan, sayang?" Dengan lembut ia mengatakan seperti itu. Sontak Tante Lisong gemetar dan menangis hebat. Jean dan Jacques terkejut dan menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi dengan Tante Lisong ini. Dan Tante Lisong menjawab, tidak pernah ada yang mengatakan padanya dengan lembut dan sepeduli itu. Kata-kata yang mengungkapkan rasa kesepian yang sangat mendalam dalam diri Tante Lisong, yang selama ini tanpa kasih sayang dan perhatian. Ya teman-teman, itu tadi adalah sinopsis dari Parc en Soie de Printemps atau Pada Malam Musim Semi. Nah, kita sekarang akan menuju ke pembahasan.
Oke teman-teman, pada karya sastra ini menggambarkan tentang kontras antara kebahagiaan dan kasih sayang yang dinikmati oleh Jean dan Jacques, namun mereka adalah sepasang sepupu. Jadi sepasang sepupu ini yang dimaksud bahwa ibu mereka adalah kakak adik kandung. Serta juga mengangkat kontras tentang kesendirian dan keterasingan yang dialami oleh Tante Lisong. Dan di momen puncak cerita di mana Tante Lisong itu menangis karena tidak pernah ada yang mengatakan kata-kata perhatian, dan itu menggambarkan betapa dalam rasa kesepian dan tidak diperhatikan sepanjang hidupnya di tengah-tengah kisah asmara yang sangat romantis ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan menginjak ke analisis cerita. Cerita ini menggarisbawahi akan dua hal. Poin pertama adalah ketidaksetaraan dalam hubungan antar manusia, di mana satu orang mendapatkan cinta yang berlimpah dan perhatian, sementara satu orang lainnya terabaikan dan terlupakan. Di sini juga menekankan adanya pesan bahwa empati dan perhatian, bahkan kata-kata kecil pun yang penuh kasih sayang dapat membawa perubahan yang besar. Lalu poin yang kedua adalah kontradiksi antara l'amour atau cinta dan la norme atau norma. Karena Jean dan Jacques ini mempunyai kisah cinta tapi bertentangan dengan moral karena mereka adalah saudara sepupu. Kisah cinta antara saudara dalam konteks hubungan keluarga atau hubungan darah memang sering terjadi pada abad ke-19. Penggambaran situasi ini dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah pengaruh romantisisme dan hubungan idealistik. Pada abad 19, gerakan romantisisme ini banyak mendongkrak dalam aspek sastra dan budaya. Karena dianggap bahwa cinta antar saudara atau keluarga menggambarkan cinta yang murni dan mendalam, serta memiliki keterikatan emosional yang sangat kuat dibandingkan cinta biasa yang terikat dalam hubungan sosial. Pada abad 19 juga menekankan cinta yang bersifat platonis, yaitu cinta yang penuh pengorbanan dan emosi yang intens. Seperti bagaimana cara mereka dan perjuangan mereka untuk tetap bersatu dan hidup bersama, walaupun banyak kritikan maupun perdebatan antara keluarga dan masyarakat kepada mereka. Lalu faktor yang kedua adalah adanya perubahan pandangan terhadap perkawinan dan cinta. Pada abad ke-19, terutama setelah revolusi Perancis pada tahun 1789, ada pergeseran pandangan terhadap perkawinan dan cinta. Perkawinan di sini bukan tentang pertimbangan sosial atau politik, tetapi lebih berfokus pada cinta pribadi dan kebebasan individu. Lalu faktor yang ketiga adalah kritik sosial. Banyak karya-karya sastrawan Perancis seperti Honoré de Balzac itu menggambarkan konflik-konflik internal dalam individu dalam keluarga, terutama hal pernikahan dan hubungan antara keluarga. Beberapa kisah cinta antara saudara menggambarkan keinginan untuk melawan norma sosial. Akhirnya teman-teman, selesai juga pembahasan karya Guy de Maupassant dengan judul Par un soir de printemps atau Pada Malam Musim Semi. Aku harap kalian mendapatkan sesuatu pembelajaran atau edukasi dari video ini. Oui, c'est tout pour moi. Bonne journée. Au revoir.